Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Marianita Manalu dengan NIM 14016240082 dari kelas C, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menganalisis dengan topik belajar mengatur waktu di tengah padatnya tugas kuliah. Baik, di sini saya akan menceritakan dari pengalaman pribadi yang pernah saya alami, yang dimana pada saat ini tuh saya sedang merasakan masa-masa perkuliahan, yang dimana selama masa kuliah ini pada semester 1 kemarin itu saya mengalami masa yang sangat padat ya, yang dimana saya tidak terbiasa dengan tugas yang padat yang diberikan oleh dosen, yang dimana ini sangat berbanding jauh dengan masa SMA saya. Dengan berbagai tugas dari dosen yang datang hampir bersamaan, apalagi pada masa-masa UTS dan UAS, setiap hari itu saya merasa kewalahan, bingung bagaimana tugas apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, yang dimana akhirnya saya menunda pekerjaan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Akibatnya saya itu mengalami beberapa terlambat atau mengerjakan tugasnya itu dengan mepet deadline, atau mengerjakannya hari ini dikerjakan, besok itu baru dikumpulkan, yang dimana ini saya merasakan hasilnya itu yang tugas yang saya kerjakan itu kurang maksimal. Yang kemudian saya sadar dari situ itu bahwa masalahnya itu bukan pada banyaknya tugas, tapi bagaimana cara saya mengatur waktu. Yang dimana akhirnya saya tuh mulai belajar memprioritaskan tugas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu dengan jadwal pengumpulan mana yang terlebih dahulu. Atau kita lebih jelasnya itu menetapkan prioritas tugasnya, yang kemudian dengan ini dan membagi waktu antara kuliah, istirahat, dan juga ataupun kegiatan pribadi, yang dimana perlahan-lahan itu saya mulai bisa lebih produktif dan juga tenang. Selanjutnya yaitu ada analisis teoritis. Dalam analisis teoritis ini tuh ada 3, yaitu teori behaviorisme, teori kognitif, dan juga teori konstruktivisme. Dalam teori behaviorisme ini proses belajar itu terjadi karena hubungan antara stimulus, respon, dan juga penguatan, yang dimana dalam pengalaman saya ini stimulusnya itu adalah banyaknya tugas dan juga tenggat waktu yang ketat pada awalnya. Awalnya itu juga saya merespon dengan stres, yang kemudian menunda pekerjaannya atau menunda mengerjakan tugasnya, yang dimana ini merupakan respon negatif. Ketika saya mulai mencoba membuat jadwal dan kemudian berhasil menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, saya mendapatkan penguatan yang positif, yaitu rasa puas pada diri saya sendiri, yang dimana ini merupakan hal baik bagi saya. Sebaliknya, ketika saya itu menunda mengerjakan tugas, saya mendapatkan penguatan negatif. Penguatan negatifnya itu berupa stres, yang di mana ini saya itu kemudian mendapatkan hasil yang buruk. Dari situ saya belajar bahwa perilaku disiplin itu dapat diperkuat dengan hasil yang positif yang dirasakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada teori kognitif. Dalam teori kognitif ini
belajar bukan hanya tentang perilaku, tetapi juga tentang proses berpikir di dalam diri sendiri. Saya mulai memproses informasi dengan cara menganalisis jumlah tugas yang saya dapatkan pada waktu itu, kemudian waktu yang tersedia, dan juga tingkat kesulitan masing-masing tugas yang diberikan oleh dosen. Awalnya saya tuh kesulitan mengatur prioritasnya, yang dimana juga saya sering memperkirakan waktunya. Namun setelah saya refleksi terhadap diri saya sendiri, saya mengembangkan strategi belajar saya itu sendiri dengan membuat tugas itu dengan cara yang biasa orang lakukan, yaitu dengan to-do list. Kemudian dengan memecah pekerjaan besar menjadi langkah-langkah kecil, dan juga mengingatnya di ponsel saya, yang dimana proses berpikir ini juga teratur dan membuat saya itu dan juga membantu saya itu memahami konsep manajemen waktu itu secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu ada teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme ini, pengetahuan itu dibangun melalui pengalaman langsung, refleksi, dan juga interaksi sosialnya. Dari pengalaman saya belajar banyak pengalaman gagal mengatur waktu dan kemudian memperbaikinya. Saya juga berdiskusi dengan teman saya yang lebih teratur, bertanya bagaimana mereka itu mengolah waktunya dan juga meniru cara mereka membuat jadwalnya. Melalui refleksi dan juga interaksi tersebut, saya membangun makna baru tentang pentingnya tanggung jawab, kedisiplinan, dan keseimbangan antara belajar dan beristirahat. Pengetahuan ini juga tidak datang dari dosen secara langsung, tetapi saya bangun sendiri dari pengalaman nyata yang saya alami. Kesimpulan dan juga refleksi dari pengalaman saya sendiri ini dari ketiga teori tersebut, teori konstruktivisme ini paling sesuai untuk menjelaskan pengalaman belajar saya. Sebab saya ini benar-benar membangun pemahaman baru itu melalui pengalaman pribadi, refleksi diri, dan juga diskusi dengan orang lain. Pelajaran pentingnya yang saya dapatkan bahwa adalah belajar itu tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dari pengalaman hidup sehari-hari. Kegagalan ini tuh bukan proses dari akhir dari proses belajar, tetapi justru menjadi dasar untuk tumbuh dan memperbaiki diri kita. Kini saya lebih sadar bahwa kemampuan mengatur waktu ini adalah kunci untuk sukses baik dalam perkuliahan maupun kehidupan yang kita alami. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.